atau tsunami di Chile. Dalam tulisannya, Carlos berkata, sejumlah warga Chile berhasil menyelamatkan diri dengan sebuah helikopter di angkasa. Bocah ini juga menyertai garis merah pada kata-kata tersebut. Tak hanya tulisan saja, ia juga menggambar sebuah rumah yang dilanda banjir. Dan hanya berselang beberapa jam kemudian, sebuah gempa bumi berkekuatan 8,3 skala Richter mengguncang ibu kota Chile, Santiago. Gempa ini merupakan gempa terkuat di dunia tahun 2015 dan disertai dengan bencana susulan tsunami yang menyapu kota-kota di sekitar Samudra Pasifik. Menurut sang kakak, Stefani, Carlos seperti sudah mendapatkan firasat bencana itu bakal terjadi, namun tentu saja ia tak mempercayainya. Selanjutnya adalah Jeffrey R. Palmer. Bencana yang pernah ia ramalkan adalah tragedi 26 Desember 2004. Saat itu terjadi gempa besar di dasar laut di barat Indonesia. Setidaknya 230.000 nyawa manusia hilang atas bencana tsunami ini. Palmer adalah penulis beberapa buku yang berhubungan dengan mata pelajaran metafisika dan fenomena paranormal. Artikel dan kolomnya telah ditampilkan di beberapa majalah internasional populer. Palmer mengaku memiliki firasat sehingga suka memprediksi bencana-bencana alam yang akan terjadi. Selain bencana alam, ahli psikis asal Australia ini dikabarkan juga meramalkan hal lain, seperti saat Korea sedang menguji senjata nuklir. Palmer juga mendapatkan pengakuan internasional atas akurasinya saat memprediksi badai Katrina di Amerika yang menewaskan 1.836 orang di tahun 2005. Pada Juni 2005, Palmer memperkirakan pada akhir tahun 2006 akan hadir ratusan bahkan ribuan planet baru. Bahkan ada serangkaian penemuan planet mirip bumi di luar tata surya kita. Hingga saat ini, ramalan sang peramal belum bisa dibuktikan 100% tepat. Walau memang ada beberapa planet baru yang kemudian ditemukan, tapi belum terbukti dapat menyokong kehidupan manusia seperti bumi. Vanga Pandeva adalah seorang peramal kelahiran 31 Januari 1922. Di usia 12 tahun, Pandeva kehilangan penglihatannya akibat tragedi tornado. Namun di usianya ke-16, Pandeva diklaim mampu melihat kejadian masa depan. Berbagai peristiwa pernah diprediksi oleh perempuan yang meninggal pada 11 Agustus 1996 ini. Di antaranya pada 1989 saat ia mengatakan bahwa penduduk Amerika akan jatuh setelah diserang oleh burung-burung besi. Serigala akan melolong dalam semak dan banyak orang tak berdosa menjadi korban. Terjadi seperti yang diperkirakan pada 11 September 2001, World Trade Center Towers di New York runtuh. Rupanya pesawat yang dimaksud sebagai burung besi menabrak menara dan menyebabkan total lebih dari 9.000 orang tewas dan terluka. Selain itu, Pandeva juga memprediksi pada 2014 lalu, sebagian besar orang di dunia akan mengidap kanker kulit dan penyakit sejenis akibat perang kimia. Prediksi lainnya sebelum meninggal, Pandeva memprediksi bahwa pada 2016 Eropa hampir tidak ada yang menempati. Peramal berikutnya adalah Juscelino Nobrega da Luz asal Brasil. Pria kelahiran 1960 ini meramalkan sesuatu disertai tanggal, bulan, tahun bencana yang akan terjadi, lengkap dengan petunjuk yang jelas. Ia juga selalu minta agar ramalannya disahkan Biro Notaris atau Jawatan Pos Negara, sehingga memudahkan pihak lain melakukan pemeriksaan. Ia mendapat pertanda dari mimpinya. Apabila orang atau makna yang ditemuinya di dalam mimpi tergolong urusan pribadi, ia hanya akan memberitahukan kepada yang bersangkutan. Tetapi jika yang bersangkutan adalah seorang kepala negara atau tokoh terkenal dan berkuasa, maka Juscelino juga akan memberitahu pers dan media massa. Salah satu bencana yang sudah ia prediksi adalah tsunami Aceh. 8 tahun sebelum terjadi, tepatnya pada 16 September 1996, Juscelino mengirim surat ramalannya akan peristiwa itu melalui pos kepada Duta Besar India di Brasilia. Sama halnya pada Indonesia, pada 30 April 1997, Juscelino juga diklaim mengirimkan surat kepada Presiden Soeharto.
Ia mengatakan bahwa dalam mimpi ia melihat 26 Desember 2004 pagi hari jam 7, Asia Selatan akan diguncang oleh gempa 8,9 skala Richter bersama dengan terjadinya tsunami setinggi 10 meter. Area penyebarannya dimulai dari Provinsi Aceh, Indonesia, India, Malaysia, Sri Lanka, Thailand, Maldives, Bangladesh, bahkan mencapai hingga Mauritius. Dan 100.000 jiwa akan terenggut. Peramal ini bernama Edgar Cayce, kelahiran Hopkinsville, Kentucky, Amerika pada 18 Maret 1877. Bakatnya sudah terlihat sejak kecil, di mana ia sanggup menguasai semua pelajaran sekolah dengan tidur berbantal buku pelajaran tersebut. Pada usia 21 tahun, Cayce terkena penyakit tenggorokan yang membuatnya tak dapat berbicara. Saat semua dokter tak sanggup mengobati, Cayce kemudian menghipnotis dirinya sampai tertidur pulas. Anehnya, dalam keadaan ini, ia menemukan obat untuk menyembuhkan penyakitnya, bahkan obat untuk penyakit lainnya. Karena gayanya unik ini, saat meramal inilah, Cayce dijuluki peramal tidur. Selama hidupnya antara 1901 hingga 1945, Cayce telah meramal sebanyak 14.000 kali. Di antaranya, pada Oktober 1935, Cayce meramal bersatunya Austria dan Jerman, disusul Italia dan Jepang, yang hasilnya adalah pecahnya Perang Dunia II. Yang cukup mengejutkan adalah ramalan Cayce tentang Atlantis. Ia menyatakan bahwa Atlantis yang berada di sekitar Laut Karibia adalah benua yang dihuni makhluk cerdas dengan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari manusia sekarang. Cayce yakin tenggelamnya Atlantis bersamaan waktunya dengan banjir besar yang menimpa umat Nabi Nuh. Satu lagi ramalan Cayce yang cukup meresahkan adalah perubahan permukaan bumi yang diakibatkan bergesernya sumbu perputaran bumi, dimulai sejak 1936. Akibat pergeseran ini, bumi akan dilanda berbagai bencana alam yang mengakibatkan tenggelamnya beberapa kota besar di dunia ke dasar laut. Pada 2007, seorang anak lelaki Rusia bernama Bariska menyebutkan bahwa dirinya berasal dari planet Mars. Ketika itu, Bariska mengandalkan ilmu pengetahuan astronomi dan peradaban kuno yang melebihi anak-anak seusianya yang lantas membuatnya menjadi terkenal di dunia. Ia pernah meramalkan bahwa pada 2009 dan 2013 akan ada bencana besar yang berkaitan dengan air bah. Saat berusia 11 tahun, Bariska menyatakan bahwa pada 2011 akan terjadi 3 kali bencana besar yang berkaitan dengan air. Bersamaan itu, wabah penyakit akan sekali lagi merajalela di mana-mana. Virus flu burung baru yang sudah bermutasi akan membawa bencana parah. Pada 2011 terjadi gempa dan tsunami di Jepang pada 11 Maret 2011. Air bah 2011 di Thailand dan New York tergenang air. Pada 2008, Bariska pernah meramalkan sebuah daratan besar di atas bumi ini akan mengalami bencana besar untuk pertama kali. Bencana ini adalah sebuah peringatan yang khusus ditujukan kepada negara yang tidak ada kepercayaan. Pada 2008, gempa 8 skala Richter terjadi di Wenchuan, Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini kemudian dikaitkan banyak orang dengan ramalan Bariska. Apakah ini sesuai dengan ramalan dari Bariska ataukah hanya sebuah kebetulan saja? Satu lagi peramal terkenal di negaranya, Thailand, dengan sebutan Nona atau Klai. Ia mengatakan bahwa gempa bumi cukup besar akan terjadi pada 15 hingga 17 Juni atau Juli yang mengguncang daerah Phuket, Chang Wat Krabi, Panga, sampai Teluk Siam sehingga membuat banyak keretakan tanah. Selain itu, letusan gunung berapi di Indonesia akan terjadi mengakibatkan tsunami besar, merusak sebagian besar wilayah selatan Thailand. Dan anehnya, belum berapa lama ramalan dirilis, ada media melaporkan terjadi gempa bumi di daerah Panga yang terletak di selatan Thailand. Pemirsa, itulah 7 peramal bencana. Pernyataan mereka hanyalah sebuah prediksi dan kita tidak boleh mempercayainya. Karena kebenaran dan apa yang akan terjadi mutlak hanya Tuhan yang tahu.